Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali penjelasan Arba'in An-Nawawiyah dan sekarang kita akan masuk ke dalam al-hadits as-sabi' wal 'ashrun. Hadis ke-27. Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhuma. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma. Di sebagian cetakan ditulis Sim'an, yang benar sepertinya lebih tepat ini Sam'an. Yang lebih tepat Sam'an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah kebaikan akhlak. Ditandai pada khuluq, akhlak. Wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Sedangkan dosa adalah apa yang mengganjal di dalam dirimu dan kamu tidak ingin manusia mengetahuinya. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu qala, dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bersabda, ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithmi. Kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa? Qultu na'am. Aku menjawab, ya. Qal istafti qalbak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Al birru, di situ al birru atau al birri? Sini birri, yang benar al birru. Al birru matma'annat ilaihi nafsu. Kebaikan adalah apa yang jiwamu tenang kepadanya, watma'anna ilaihi qalbu, dan hatimu tentram kepadanya. Wal ithmu ma haka fi nafsi. Sedangkan dosa adalah apa yang mengganjal di dalam jiwa, wa taraddada fi sadr, dan meragukan di dalam dada. Wa in aftakan nasu wa aftuk. Sekalipun orang-orang memberimu fatwa dan mereka memberimu fatwa. Qala Syekh rahimahullah, hadithun hasan ruwinahu fi musnadai al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Syekh An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis hasan, ia diriwayatkan kepada kami dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Musnad Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi ditandai al-khuluq. Kebaikan itu adalah dengan keindahan akhlak. Dan kemarin sudah sempat kita catat, al-khuluq, akhlak itu ada dua. Ada akhlak kepada Allah dan ada akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah yaitu dengan menyembah Allah Ta'ala semata. Yaitu dengan menyembah Allah Ta'ala semata. Sedangkan kepada manusia, kita melakukan berbagai kebaikan-kebaikan yang insya Allah sudah sama-sama kita ketahui. Maka kebaikan itu adalah dengan berbuat baik. Baik akhlak ini kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Atau juga kepada makhluk Allah yang lain. Akhlak itu juga bukan cuma sekedar kepada manusia tetapi kepada makhluk Allah yang lain. Seperti pernah kita contohkan, akhlak kepada tikus ketika dibunuh adalah dengan cara mempersempit ruang geraknya supaya air panas atau apapun yang kita pakai untuk membunuhnya itu bisa mempercepat matinya. Ini akhlak kepada makhluk Allah yang lain. Kemudian dosa itu adalah sesuatu yang di dalam jiwa membuat kita jadi tidak tenang dan kita takut kalau ketahuan manusia. Contoh, zina. Zina itu adalah sesuatu yang kita kalau melakukannya maka kita takut kalau ketahuan. Ya, maka mungkin kalau ada orang berzina dia bilang, jangan bilang siapa-siapa. Ya, jangan sampai ketahuan. Kalau di zaman sekarang, apalagi zaman-zaman YouTube itu bisa dapat uang, zina itu justru dijadikan konten dan ditebar, dibongkar sendiri. Nggak ada yang tanya padahal. Ya, maka ini orang yang sudah keluar dari fitrahnya. Kalau fitrahnya dosa itu adalah dikerjakan membuat jiwa kita ini menjadi tidak tenang dan takut ketahuan.
Contoh yang lain, kita korupsi di kantor misalnya. Kalau ada orang korupsi atau terima uang di bawah meja, tahu kan maksudnya? Ya. Itu kan kalau dilakukan, kenapa di bawah meja? Misalnya pejabat sama siapalah, pengusaha. Ya ini ya Pak ya, tapi di bawah meja. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kan mungkin bisa transfer rekening. Zaman-zaman dulu kalau mau nyuap itu di bawah meja. Kenapa nggak di atas meja? Karena malu ketahuan. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita melakukan sesuatu dan kita itu takut ketahuan, itu indikasi bahwa sesuatu yang kita lakukan ini adalah dosa. Tadi ada perkataan istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Mintalah fatwa pada hatimu maksudnya adalah apabila orang yang melakukan ini adalah orang yang lurus agamanya. Demikian kata Syekh Utsaimin. Ya, kata beliau ini berlaku untuk orang-orang yang mimman istaqama dinuhu, untuk orang-orang yang sudah istiqomah, yang lurus agamanya. Adapun orang-orang yang bengkok, tentu kalau dia minta fatwa pada hatinya, dia akan cari yang menyenangkan hawa nafsunya. Ya, contoh, uang kelebihan dari sisa proyek. Dan ini adalah PNS atau ASN. ASN ini bingung, ini boleh nggak ya? Ini soalnya lebih. Kalau untuk orang yang istiqomah dirinya, maka dia akan menjaga diri. Dia bilang, ini takutnya ndak halal. Kembalikan Tanya kepada bagian keuangan, bagaimana cara mengembalikan sisanya. Ini untuk orang yang sudah istiqomah agamanya. Kalau untuk orang yang sebaliknya, dia akan bilang, ndak apa-apa. Namanya juga untung. Ya enggak? Masing-masing dari kedua orang ini berfatwa, difatwakan oleh hatinya. Yang satu takut nih, sedangkan yang satunya nggak masalah. Ya, maka benar kata Syekh Utsaimin bahwa minta fatwa pada hati ini bagi orang-orang yang lurus agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas dari hadits ke-27. Oh ya, ada bagian akhir, wa in aftakan nasu wa aftuk. Kalau memang dosa itu adalah sesuatu yang bikin kamu ragu-ragu dan sesuatu yang bikin tidak tenang hatimu, maka sudah selayaknya kamu tinggalkan meskipun ada manusia yang memfatwakan kepadamu sesuatu yang menurut hatimu enak begitu. Polisi misalnya. Ya, boleh aja Kak Pak. Ini ada pengunjung penjara nih ngasih duit. Enggak apa-apa, itu biasa. Senior-senior kita dulu nggak apa-apa. Ini kan berarti ada yang memfatwakan boleh ya. Tapi kita kok ragu. Ya emang boleh ya. Sebenarnya kan ini fasilitas negara. Memang jadwal kunjungan. Kalau memang jadwal kunjungan ada yang mau berkunjung harusnya kan boleh meskipun tidak bayar. Gimana ya? Maka kita katakan tinggalkan saja uang-uang seperti itu karena kamu saja sudah ragu. Hatimu saja sudah bergetar-getar dan kamu bingung untuk melakukannya. Dan meskipun ada orang yang memfatwakan bolehnya, tinggalkan. Nah, sekarang hadits ke-28. Al-haditsus tsamin wal 20. Hadits ke-28. An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata. Teman-teman tahu Abi Najih? Apa itu? Nama apa? Nama kunyah. Adapun sahabat Al-Irbad bin Sariyah, teman-teman bisa lihat profilnya di buku-buku ensiklopedia para sahabat. Begitu juga yang tadi An-Nawas bin Sam'an. Dia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajihat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kami dengan nasihat yang karenanya hati kami menjadi gemetar dan mata kami meneteskan air mata. Ya. Kita tambahi pada mau'izah. Mau'izah di situ nasihat atau juga petuah. Tandai pada mengalirkan air mata. Dharafat binhal uyun.
Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya nasihat ini adalah nasihat dari orang yang akan berpisah, maka berwasiatlah kepada kami. Tandai pada wasiat. Qal usikum bitaqwallahi azza wa jal. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah azza wa jal. Tandai pada takwa Allah. Was'am'i wat ta'ati. Mendengar dan menaati. Tandai ini as-sam'i wat ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Tandai pada perkataan ta'ammara, memerintah, dan juga 'abdun, budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup dari kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Tandai pada ya'ish minkum dan ikhtilafan. Barang siapa yang hidup di antara kalian, tandai juga pada ikhtilafan, perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa al-rasyidin yang diberi hidayah. Tandai pada al-khulafa ar-rasyidin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah ia erat-erat dengan gigi geraham. Tandai pada kata geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan waspadailah setiap hal-hal yang diada-adakan. Tandai muhdatsatil umur, hal-hal yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap hal-hal yang diada-adakan adalah bid'ah. Tandai pada kata kullu atau kulla, dan tandai pada kata bid'atun, bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dia berkata hadis hasan sahih. Tadi teman-teman menandai kata mau'izah. Mau'izah itu lebih dari sekedar nasihat biasa, tapi ini nasihat yang sifatnya melembutkan hati, dan kadang-kadang orang yang tersentuh itu akan mengalirkan air mata. Itu disebut dengan mau'izah. Bukan semacam tausiah atau ceramah, tapi lebih dari itu. Dan itulah yang dikelakukan Nabi SAW. Beliau memberikan mau'izah, bukan cuma sekedar ceramah biasa. Wa dharafat minhal uyun, mengalirkan air mata. Ini menunjukkan bahwa orang yang memang lembut hatinya dengan nasihat-nasihat agama itu gampang tersentuh dan bisa mengalirkan air mata. Di antara para ulama kita bahkan ada yang mengatakan orang-orang yang tidak pernah menangis ketika dia mendapatkan nasihat-nasihat akhirat, maka ini perlu mencurigai hatinya, jangan-jangan hatinya keras. Ketika orang dinasihatkan tentang akhirat, tentang dosa-dosa, tentang surga dan neraka, belum pernah dia mendengar itu dengan tangisan atau mengingat dosa-dosanya yang telah lalu, belum pernah mengalirkan air matanya, mungkin itu pertanda orang tersebut hatinya hati yang keras. Ada perkataan fa'usina. Tadi kita menandai fa'usina, maka wasiatilah kami. Kemarin sudah kita catat, orang kalau berwasiat itu pasti sesuatu yang penting. Seperti orang tua kalau sudah mau meninggal, dia pasti wasiat hanya yang penting-penting saja. Kemudian dikatakan bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kata Syekh Utsaimin, ini di antara wasiat paling penting. Bahkan seseorang kalau mau menuliskan wasiat, maka hendaklah yang pertama kali dituliskannya adalah nasihat agar bertakwa. Seperti kalau kita sudah mau kalau kita sudah sakit, yang sakit ini kita rasa mengantarkan kita kepada kematian, kemudian kita menuliskan beberapa wasiat, maka yang dituliskan pertama kali itu jangan soal harta, tapi soal takwa. Agar istri, anak kita, cucu-cucu itu menegakkan sholat misalnya. Kemudian ada perkataan
wasam'i wat ta'ati, untuk mendengar dan taat. Mendengar dan taat ini kepada siapa? Yang dimaksud di sini adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Mendengar dan taat kepada ulil amri. Ada perkataan ta'ammara, memerintah. Ta'ammara di situ maksudnya adalah berkuasa meskipun secara paksa. Memerintah di sini ta'ammar. Ya, di antara para ulama kita yang mengatakan min ghairi masyurah. Meskipun tidak dipilih dan tidak dimusyawarahkan. Artinya dia maksa jadi penguasa. Kalau di bahasa kita melakukan apa? Kudeta. Dan ini menjadi dalil meskipun yang menjadi penguasa itu menjadi seorang penguasa meskipun dengan jalur yang tidak syar'i, bukan dengan jalur baiat, bukan dengan jalur istikhlaf dari pemerintah sebelumnya, ya, tetapi dia melakukan jalur yang tidak sah, yang tidak dibenarkan dalam Islam, seperti jalur kudeta atau juga jalur pemilu. Ya, dan sebagian orang itu bertanya, kenapa yang katanya sunnah-sunnah salafi itu katanya nggak ikut pemilu, tapi kalau sudah terpilih siapa kita harus taat. Katanya ndak syar'i. Katanya yang syar'i itu musyawarah. Kenapa kalau terpilih dari pemilu ditaati juga? Maka kita katakan karena itu perintah Nabi SAW. Nabi mengatakan wa in ta'ammara, meskipun orangnya itu menguasai kalian dan memerintah tanpa kalian minta. Salah satunya adalah kudeta. Dan itu menunjukkan bahwa jalur yang terlarang sekalipun bila dia naik sebagai penguasa maka dia ditaati. Teman-teman bisa baca penjelasannya lebih rinci di kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam, sudah saya terjemahkan dalam buku Tindak Tanduk Penguasa. Ada perkataan abdun, yang memerintah kalian adalah seorang hamba. Kata para ulama, hamba itu menunjukkan orangnya nggak capable. Harusnya yang menjadi seorang penguasa itu adalah hur, orang yang merdeka. Harusnya juga bukan habasyah, di dalam riwayat lain abdun habasyi. Harusnya bukan orang Ethiopia atau orang-orang yang kulit gelap atau yang semacam itu. Yang seharusnya menjadi penguasa itu Quraisy. Ya. Seharusnya seorang Quraisy dan seharusnya seorang merdeka, bukan seorang hamba. Tapi kalau dia menjadi seorang penguasa, maka dia wajib ditaati. Kata-kata man ya'ish minkum, barang siapa yang hidup di antara kalian, dalam riwayat Abu Dawud disebutkan ba'di. Ya, barang siapa yang hidup di antara kalian, maksudnya adalah setelah Nabi wafat. Barang siapa yang hidup, masih hidup setelah Nabi wafat, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira. Ikhtilaf itu artinya perselisihan. Dan kita dapati benar demikian. Setelah Nabi SAW wafat, perselisihan itu tidak kunjung usai mulai dari zaman sahabat. Di zaman sahabat sudah ada perselisihan. Ya, dan ada fitnah di antara mereka. Fitnah di sini maksudnya bukan fitnah yang ala Indonesia. Fitnah yakni ujian, cobaan. Ya, di antara sebagian sahabat yang menyebabkan di antara mereka ada yang ikhtilaf biasa, bahkan ada yang sampai berperang. Ya, dan kita wajib untuk menahan diri untuk tidak berkomentar tentang apa yang pernah terjadi di antara para sahabat, karena kewajiban seorang muslim harus menghormati seluruh sahabat. Ya. Kemudian kata-kata al-khulafa ar-rasyidin, khulafa ar-rasyidin ini ada 4 orang. Teman-teman saya yakin sudah tahu siapa saja? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya. Dan kemudian dikatakan tadi an-nawajid, geraham. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Kenapa gigi geraham yang dipakai? Karena gigi yang paling kuat apa? Gigi geraham. Tapi maksudnya juga bukan gigi betulan. Ini adalah ungkapan Nabi untuk memegang kuat-kuat. Karena di antara gigi-gigi yang paling kuat untuk apa? Ya akarnya ada 2 bahkan. Kalau gigi seri kan akarnya 1. Gigi geraham giginya akar-akarnya 2. Ya, ini menunjukkan kuatnya berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan para khulafa ar-rasyidin. Tertandai pada
alaiha tadi lupa. Addu alaiha, gigit dia dengan gigi geraham. Tandai pada hanya. Yang sudah belajar bahasa Arab tahu ha ini adalah kata ganti untuk satu. Kalau dua berapa? Apa? Huma. Ya kan? Kalau lebih dari dua? Hum atau hunna. Di sini kata Nabi SAW, coba antum perhatikan di hadisnya. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Gigit sunnah itu, nah coba lihat, perhatikan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu alaiha. Harusnya karena ini dua, harusnya pakai apa? Huma. Jadi harusnya addu alaihima. Tapi kenapa Nabi SAW pakai ha? Gigit sunnah itu, padahal tadinya ada dua. Para ulama kita mengatakan ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi dengan sunnah khulafa'ir rasyidin itu jadi satu. Ya, ini tidak bisa dipisah. Ini ibarat duit antum ya. Ini duit. Uang berapa? 100.000. Terus antum mau belanja. Ya. Terus antum giniin. Om, berapa harganya om? 100. Antum gini. Dikletek. Ini lah om. Nah. Antum pakai sebelahnya. Kalau bisa ya. Kalau bisa uang 100 itu dikletek. Sebelahnya lagi antum belanja buat yang lain. Jadi ini angka, yang ini apa kalau 100.000 itu apa ya? Gambar manusia ya. Soekarno Hatta. Ini Soekarno Hattanya, ini angkanya. Laku enggak duitnya? Enggak laku. Dia harus jadi satu. Seperti tadi ini harus jadi satu. Nah, ini adalah sunnah Nabi, sunnah khulafa'ur rasyidin yang harus jadi satu. Masya Allah. Banyak ini ya. Apa saja sunnah khulafa'ur rasyidin? Kalau sunnah Nabi ya kita sudah sama-sama tahu. Apa saja sunnah khulafa'ur rasyidin? Ya, di antaranya adalah azan Jumat 2 kali. Azan Jumat 2 kali. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas di kajian mulia dengan manhaj salaf. Ya. Tapi nggak apa-apa diulang lagi di sini. Azan Jumat 2 kali. Di zaman Nabi SAW azan Jumat itu cuma 1 kali. Setelah bertambahnya manusia, kaum muslimin semakin banyak dan kehidupan sudah mulai berubah. Sebagian orang berdagang termasuk di hari Jumat. Maka di zamannya Utsman bin Affan, Utsman menyuruh satu muadzin untuk azan di pasar. Maksudnya adalah biar orang-orang segera untuk pulang dan bersiap menuju sholat Jumat. Kalau di zaman kita sekarang kan ada jam tangan, ada handphone, ada jam dinding. Jadi kita lihat, oh udah jam 11, sudah mulai finishing. Oh udah setengah 12, yuk pulang mau mandi. Kalau di zaman dahulu tidak ada petunjuk waktu. Ya, orang hanya serba mengira-ngira dan khawatirnya terlambat. Maka Utsman bin Affan memerintahkan agar satu muadzin azan di pasar supaya orang cepat pulang. Nah, azan Jumat 2 kali seperti ini berlangsung sampai sekarang. Kita dapati di hari Jumat ada sebagian masjid yang azannya cuma 1 kali, ada yang azan Jumatnya 2 kali. Terus yang mana yang benar? Di antara para ahli ilmu ada yang mengatakan azan Jumat 2 kali itu bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi azan Jumat cuma 1 kali. Ya. Di antara para ulama yang lain, ada yang mengatakan yang benar adalah itu bukan bid'ah tetapi masuk dalam sunnah khulafa'ur rasyidin, yaitu sunnahnya Utsman bin Affan karena beliaulah yang pertama kali menetapkannya. Di antara para ulama kita seperti Syekh Al-Albani, beliau lebih memilih pendapat azan Jumat 2 kali di zamannya Utsman itu sudah tidak dibutuhkan lagi di zaman sekarang. Di zamannya Utsman tidak ada petunjuk waktu. Kalau di zaman sekarang sudah ada jam, sudah ada jam waker, ada alarm. Jadi orang tinggal pasang jam waker ataukah dia lihat jam dinding saja, maka orang sudah bisa memprediksi
azan Jumat itu akan datang jam berapa? Jam azan Jumat yang asli. Ya, di mana khotib sudah di atas mimbar. Ya, maka kata beliau ini namanya tahsilul hasil. Azan Jumat 2 kali di zaman sekarang kalau mau dipraktekkan itu adalah tahsilul hasil. Berusaha untuk mencapai yang sudah tercapai. Apa yang ingin dicapai Utsman? Supaya orang cepat datang dan tidak terlambat. Di zaman sekarang dengan adanya jam, maka itu hanya sebatas sebuah praktek yang berusaha mencapai yang sudah tercapai. Bisa dipahami? Pendapat yang lebih kuat wallahu alam adalah azan Jumat 1 kali atau 2 kali itu di zaman sekarang boleh tergantung dengan kondisi-kondisinya. Apabila memang kita yakin bahwa kaum muslimin tidak terlalu membutuhkan azan Jumat yang pertama, maka yang lebih utama adalah azan Jumatnya 1 kali, sebagaimana prakteknya Nabi. Itu lebih utama. Tapi bila dirasa akan ada kebutuhan untuk azan Jumat 2 kali, dikarenakan faktor-faktor seperti zamannya Utsman, maka tidak apa-apa. Contohnya di Masjid Nabawi ya, dan di Masjidil Haram di zaman sekarang azan Jumatnya 2 kali. Wallahu alam apa pertimbangannya? Bisa jadi karena Jumatan itu akan didatangi oleh banyak orang. Ini ada hotel-hotel yang begitu banyak. Mulai dari yang jaraknya adalah sekian meter sampai yang ratus meter sampai yang sekian kilo. Orang mau berdatangan. Dan mereka berdatangan dengan jalan kaki. Kalau seandainya azan Jumat cuma 1 kali, maka yakin di dalam masjid banyak yang kosong, di jalanan malah banyak manusia yang terlambat. Ya, zaman sekarang saja meskipun azan Jumatnya 2 kali banyak yang terlambat. Ya, maka dibuatlah azan Jumat itu kira-kira jam 11 atau setengah 12. Sudah ada azan, jadi orang segera berdatangan. Bahkan di antara kaum muslimin ada yang jam 10 sudah masuk dalam Masjidil Haram. Karena kalau sudah jam setengah 12 itu dibarikade. Pintu-pintunya ditutup. Orang akan sholat kepanasan di jalanan. Ya, maka dibuatlah azan 2 kali supaya kaum muslimin segera untuk datang ke Masjidil Haram. Semoga Allah memberikan anugerah dan rezeki untuk teman-teman yang belum pernah ke sana. Itu tadi contoh ya, azan Jumat 2 kali. Contoh yang lain, ada yang tahu? Saya pernah ngasih contoh apa ya? Tarawih 23 rakaat. Tarawih 23. Ada yang mengatakan tarawih 23 itu bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW tarawih itu hanya 11. Pendapat yang benar bahwa tarawih ini adalah prakteknya Umar ibn Khattab. Yang menerapkan pertama kali adalah Umar. Dan Nabi SAW mengatakan pegang teguh sunnahku dan sunnahnya Khulafa Rasyidin. Dan Umar termasuk Khulafa Rasyidin. Maka tarawih 23 pada dasarnya tidak apa-apa. Ya. Kalaupun mau dipilih maka lebih milih 11 dikarenakan itu prakteknya Nabi dan itu lebih utama. Tapi bila ada yang mau 23 maka jangan diingkari. Jangan dikatakan ini ahli bid'ah semua. Yang benar boleh. Dengan syarat apa? Tumakninah. Dengan syarat salatnya tumakninah. Jangan sampai karena mengejar jumlah 23 lalu kemudian ngebut-ngebut sebagaimana orang-orang yang sering kita lihat di Facebook, di grup-grup keluarga gitu ya. Yang salatnya itu kayak tidak baca Al-Fatihah tapi kayak baca mantra. Oh, amin. Gitu kan. Maka ini yang seperti itu tidak sah salatnya. Rugi. Ya. Salat yang rugi. Capek, banyak, enggak dapat apa-apa, malah berdosa. Salat tidak tumakninah secara sengaja itu salatnya tidak sah, batal dan orang yang berdosa. Ya. Kadung enggak usah tarawih lah. Habis isya pulangan. Kenapa? Daripada berdosa. Ya, kita salatnya juga ngemut-ngemut. Kemarin bapak saya ada posting di grup keluarga. Artikelnya lucu. Ya. Pada zaman pimpinan Muhammadiyah terdahulu dengan pimpinan terdahulu mau coba collab tarawih. Yang imami adalah pimpinan Muhammadiyah. Ya. Kata beliau, jamaah mau yang mana? Oke, 23. Tapi bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak yang Alhamdulillah amin. Bukan kayak gitu. Dibuat
pelan-pelan. Pas sudah 8, gimana jamaah? Mau lanjut? Enggak, Muhammadiyah aja. Mau di Muhammadiyah kan. Nggak jadi 23, maunya 8. Dikarenakan ternyata bacanya panjang-panjang. Kemudian ada perkataan muhdatsatil umur, perkara-perkara baru. Masih ingat berapa wanita? Nah, itu kalau wanita cepat ingat. Ya. Apa sejuta wanita? Sebab, jumlah, tempat, waktu, jenis, tata cara. Bila Nabi SAW menuntunkan sesuatu pada 6 aspek, kemudian kita membuat aspek tersendiri yang tidak di dalam koridornya Nabi SAW, maka ibadah ini tertolak. Masih ingat sebab. Contohnya tahajud karena ultah. Ini bidah. Ditolak. Jumlah. Salat maghrib 6 rakaat. Atau 30 rakaat. Sejuta. Tempat. Tawaf di kuburan. Waktu. Salat Id malam-malam. Ini jenis. Kurban pakai ayam. Satu lagi, tata cara. Salat mulainya salam, berakhir dengan takbir. Ini semua adalah contoh, ada 6 aspek yang Nabi SAW tentukan, kemudian kita bikin sendiri, maka ibadah itu ditolak, tidak dapat apa-apa, bahkan pelakunya berdosa. Muhdatsatil umur, hal-hal yang seperti itu yang dikarang-karang sendiri, itu ada 2. Masih ingat? Ada yang sifatnya inovasi, ada yang sifatnya modifikasi. Yang inovasi namanya bid'ah hakiyah. Yang sifatnya modifikasi namanya bid'ah idhofiyah. Yaitu ngarang baru, ngarang sendiri sholat tertentu. Ini namanya hakikiyah, inovasi. Ada sholat misalnya sholat tarawih lalu dimodifikasi, ditambah-tambah dengan sesuatu, maka ini namanya idhofiyah. Dan semuanya salah, semuanya adalah kesesatan. Nabi SAW mengatakan dalam sabda yang berikut, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap hal-hal baru yang begitu dimodifikasi atau diinovasi itu namanya bid'ah. Tadi ada ditandai kullu, setiap. Berarti setiap inovasi dan modifikasi dalam ibadah itu namanya bid'ah. Dan kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang namanya bid'ah adalah kesesatan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada bid'ah yang hasanah dan tidak ada kesesatan yang bagus. Apa ada kesesatan yang bagus? Ya. Maka ini kalau kita baca lugas dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW menasihati kami dengan nasihat yang membuat hati kami bergetar dan membuat kami meneteskan air mata, karena jiwa para sahabat itu adalah jiwa yang lembut, hati mereka tidak keras. Kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini nasihat dari orang yang akan berpisah, maka wasiatilah kami. Dan Nabi pun memberikan wasiat yang isinya pasti penting. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, karena itu adalah wasiat yang paling utama. Mendengar dan menaati kepada pemimpin, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak, meskipun jalur naiknya adalah jalur yang tidak syar'i seperti pemberontakan atau lewat jalur pemilu kalau di zaman sekarang, dan meskipun orangnya bukan orang yang capable, bukan seorang yang merdeka, meskipun dia seorang budak, meskipun dia bukan seorang Quraisy, yakni seorang Habasyi. Dan sesungguhnya barang siapa yang hidup dari kalian setelah aku wafat, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dan memang terjadi demikian. Kita lihat perselisihan terjadi mulai dari zaman sahabat Nabi. Berpegang teguhlah kepada sunnahku. Maaf, saya tadi tidak menjelaskan. Ini solusinya. Siapa yang hidup setelah Nabi wafat, maka dia akan lihat perselisihan yang banyak. Solusinya? Nah, ini solusinya. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberi hidayah. Tadi saya katakan teguh, berpegang teguh. Kenapa berpegang teguh? Karena selanjutnya dikatakan Nabi,
gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Dan kita tahu gigitan yang paling kuat adalah gigi geraham. Dan Nabi SAW mengatakan iya, gigit sunnah itu satu, pakai kata ha, dhamir ha. Nabi tidak mengatakan huma atau hima. Gigit keduanya, Nabi tidak bilang begitu, tapi langsung gigitlah iya. Padahal Nabi tadi menyebutkan dua sunnah, yaitu sunnahnya dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin itu satu paket. Ya. Contohnya adalah azan Jumat 2 kali dan tarawih 23 rakaat. Ini diantara yang masyhur kita kenal. Dan itu tidak bisa diingkari dengan kata oh ini bid'ah. Tapi paling banter kita bilang oh ini adalah yang lebih utama mengikuti Nabi tanpa mengingkari praktek yang dilakukan. Sebagaimana di zaman Utsman atau Umar bila memang ada kebutuhan. Bila memang ada kebutuhan. Seperti adzan Jumat memang dibutuhkan 2 kali pada suatu kondisi atau pada suatu tempat. Ya, maka itu tidak mengapa. Dan Nabi SAW mengatakan waspadai setiap hal-hal yang diada-adakan di dalam agama, yang diinovasi atau dimodifikasi dari ibadah, karena setiap hal-hal yang diada-adakan itu disebut dengan istilah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dan karena Nabi mengatakan setiap, maka ini menunjukkan bahwa bid'ah itu semuanya sesat, tidak ada yang baik, dan semua yang sesat yaitu salah. Ya, tidak ada sesat yang baik. Wallahu alam bishawab. Oh ya. Tadi saya meminta teman-teman untuk menandai kata bid'ah. Tadi kita tandai kata bid'ah. Ya. Pesan saya begini. Ini enggak ada di kitabnya Syekh Utsaimin, sebatas yang saya cari. Yang memperkenalkan istilah ini pertama kali adalah Nabi, maka tidak boleh alergi. Yang pertama kali mengatakan bid'ah itu siapa? Kita kenal istilah bid'ah dari siapa? Dari Nabi, karena Nabi yang menceritakan di sini. Ya, hati-hati, jangan bikin perkara baru. Setiap mengada-ngada dalam agama itu namanya bid'ah. Istilah ini kita kutip langsung dari Nabi SAW semata. Beliau yang pertama kali memperkenalkannya. Maka kalau ada orang di zaman sekarang mengatakan tidak usah bicara-bicara bid'ah, tidak usah. Kita bilang maaf Pak, bid'ah itu istilah syar'i. Yang pertama kali memperkenalkannya Nabi. Kalau Nabi yang memperkenalkan kepada kita biar kita hati-hati, masa kita tidak ingatkan orang? Iya, tapi itu nggak enak ya, alergi di masyarakat. Loh yang alergi kan masyarakat. Ini masalahnya agama. Justru kita sadarkan masyarakat, kita tidak boleh alergi. Wong istilah ini yang memberikan pertama kali adalah Nabi kok. Ya. Bisa dipahami? Karena ada sebagian dakwah yang mereka tidak mau bicara tentang bid'ah. Mereka bilang nanti bikin gaduh di masyarakat. Nanti ini membuat masyarakat tidak rukun. Ya, kita katakan ini masalah agama. Tinggal memang gaya penyampaiannya aja. Memang sebagian orang kalau menyampaikan hal bid'ah itu kasar. Kalau menyampaikan bid'ah itu isinya itu intonasinya nggak enak didengar. Ya, tapi pada dasarnya kalau kita sampaikan tentang bid'ah ini nggak boleh alergi, itu memang istilah syar'i masalahnya. Lanjut, panjang nih. Hadis ke-29. Al-hadits at-tasi' wal 'ashrun. Hadis ke-29. Oke. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata, Qultu ya Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata. Beritahukan kepadaku sebuah amal yang memasukkanku ke dalam surga wa yuba'iduni minan nar. Dan menjauhkanku dari neraka. Qala. Nabi SAW menjawab, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Tandai pada kata besar. Sampai sini dulu. Kita lihat yang bertanya adalah Mu'adz bin Jabal. Teman-teman bisa lihat profilnya di cerita-cerita tentang sahabat Nabi, tentang beliau ini. Beliau ini adalah salah satu pemuda di zaman Nabi yang beliau dijadikan utusan Nabi pergi ke Yaman. Bagaimana kisah sedihnya? Bagaimana kisah sedihnya ketika Mu'adz diutus ke Yaman, dan tambah sedih lagi ketika dia balik ke Madinah. Teman-teman bisa baca buku-buku tentang sahabat Nabi.
dan bagus banget ya untuk dibaca. Kemudian tadi dia bertanya, ya Rasulullah, apa? Tolong beritahukan saya amal yang menjauhkan saya dari neraka, memasukkan saya ke surga. Komentar Nabi tentang pertanyaannya, kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Ya, dan ini menunjukkan agungnya pertanyaan ini dan agungnya isinya. Tadi kita tandain azim, besar. Pertanyaan ini menunjukkan besarnya si pertanyaan dan agungnya yang menjadi isi pertanyaan. Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan besar, jamaah yang dirahmati Allah. Sebagian orang ketika ya, misalnya dia kumpul sama teman-temannya, lalu ada yang mungkin soleh begitu ya di antara mereka. Lalu ada yang tanya, bang, coba bang, kita ini supaya masuk surga dan jauh dari neraka kita perlu apa ya bang? Di antara temannya ada yang bilang, apa sih nanya-nanya begitu? Ya, pertanyaan apa itu? Mereka meremehkan. Yang di zaman Nabi SAW ini sesuatu yang azim, sesuatu yang besar. Nah, kemudian kata Nabi SAW, wa innahu layazirun ala man yassarallahu ta'ala alaih. Dan sesungguhnya ia mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan sesungguhnya dia mudah, teman-teman tandai pada kata layasir. Dia itu mudah bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang Allah mudahkan untuknya. Dimudahkan untuk apa? Untuk masuk surga, untuk dijauhkan neraka, dan untuk mengerjakan amalan itu. Ini menunjukkan kepada kita teman-teman bahwa apa yang akan disebutkan Nabi SAW nanti adalah amalan yang memasukkan kita ke surga, menjauhkan kita neraka, dan amalan ini berat bagi orang yang tidak Allah mudahkan. Dia akan jadi mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Maka kita harus minta tolong kepada Allah agar kita dimudahkan dalam mengerjakannya. Apa saja amalan ini? Kata Nabi SAW, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu menyembah Allah dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Ya. Menjauhkan diri dari syirik. Ini berat teman-teman. Berat kecuali bagi yang Allah mudahkan. Kalau zaman sekarang misalnya, mau ada event pernikahan, sebagian orang panggil pawang hujan, ya kan? Pemerintah kalau mau ada upacara-upacara besar, siapa yang dipanggil? Padahal tidak mungkin yang duduk di situ tuh yang tidak punya pendidikan. Ya. Tapi sebagian orang akan kehilangan ilmunya manakala sudah dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal menggunakan pawang hujan itu perbuatan apa? Syirik. Ya. Menjadi profesi sebagai pawang hujan, profesi syirik. Memanggil pawang hujan untuk melancarkan acara, syirik. Dan itu berat bagi orang-orang meskipun yang berpendidikan. Ya. Kemudian apa saja yang juga akan memasukkan kita ke dalam surga, menjauhkan kita dari neraka? Wa tuqimus shalah. Mendirikan sholat, wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, berpuasa Ramadan, wa tahujjul bait, dan menunaikan haji ke Ka'bah. Ya. Ini semua akan mudah bagi yang Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendirikan sholat, untuk bangun subuh, untuk membayar zakat, untuk mengetahui ilmunya, bagaimana cara menghitungnya. Karena banyak orang yang banyak hartanya, tidak tahu cara menghitungnya. Ya. Maka dia harus minta tolong kepada Allah, ya Allah mudahkan saya untuk menghitung harta saya yang cukup ini ya Allah untuk dizakatkan. Untuk berpuasa Ramadan. Banyak orang tidak sanggup puasa Ramadan, entah karena sakit. Ada teman itu yang dia kalau sudah puasa dia hanya bisa sampai zuhur. Setelah itu lemas badannya, jadi dia harus tidur sampai jelang buka. Dia bilang saya bukan mau tidur terus Ustaz, memang badan saya begini. Ya, tapi saya mau paksa. Jadi dia kalau puasanya begitu modelnya. Karena memang faktor badan. Kemudian juga berhaji ke Baitullah. Ini hanya mudah bagi yang Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan teman-teman semua. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Ya, pintu-pintu kebaikan berikut ini. As-shaumu junnatun.
Puasa adalah tameng. Tandai pada kata junnatun, tameng. Maksudnya adalah tameng dunia, tameng akhirat. Dengan berpuasa orang punya tameng dunia. Apa tameng dunia? Ada hal yang sifatnya membangkitkan syahwatnya, dia akan mudah untuk menepisnya. Ya. Saya yakin teman-teman, kalau lagi puasa, misalnya antum buka YouTube, yang di luar puasa, lagi nggak puasa, ada perempuan lewat, wow, antum klik, apa nih? Ya kan? Apalagi kalau dapat itu virus-virus di Facebook, kan ada virus kadang-kadang masuk. Apa sih kok virus? Spam gitu ya. Ada spam masuk dari akunnya siapa? Di tag gambar perempuan. Tapi jarinya ditekan. Tapi kalau puasa, astagfirullah, langsung di screen. Ya enggak? Itu menunjukkan bahwa puasa itu bikin tameng di dunia. Dan itu juga tameng di akhirat. Semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka dengan puasa yang kita kerjakan. Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nara. Sedekah memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Ya. Dan yang dipadamkan ini ada unsur panasnya. Air memadamkan api, yang api ini ada unsur panasnya. Begitu juga dosa, berarti dosa itu ada unsur panas. Ya. Siapa yang mengerjakannya kadang panas, siapa yang mengerjakannya itu ketakutan dan jadi badannya itu gemetaran dan menimbulkan panas tersendiri di tubuh. Ya. Bahkan ada yang mengatakan orang kalau bangkit syahwat mau berzina dikasih infrared itu kelihatan. Bagian yang kelihatan menguning, maksudnya menguning karena panas, itu akan kelihatan pada tubuhnya. Wa salatul rajuli fi jawfil laili. Dan salat seseorang di tengah malam. Ya, salat tahajud, salat tarawih ini juga akan menjadi pintu-pintu kebaikan. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balaghu ya'lamun. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidur sampai firman-Nya yang artinya apa yang mereka kerjakan. Ya. Antum bisa baca di surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Tidak usah kita bacakan karena menghemat waktu. Yang jelas ini dibacakan Nabi SAW sebagai dalil untuk orang-orang yang ingin masuk surga, orang-orang yang ingin dibukakan pintu-pintu kebaikan, maka dia bisa mengerjakan salat-salat di malam hari dan juga bersedekah dengan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhirwatu sanami. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah kamu aku beritahu pokok perkara ini, pilar dan puncaknya? Maukah kau beritahukan, kata Nabi, tentang pokok, pilar dan puncak sesuatu? Qultu bala ya Rasulullah. Aku menjawab, tentu hai Rasulullah. Aku di sini siapa? Mu'adz. Aku Mu'adz menjawab, oh tentu ya Rasulullah. Apa itu? Maka Nabi mengatakan, ra'sul amri al-islamu wa umuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Rasulullah SAW menjawab, pokok perkara adalah Islam, pilarnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Ya. Ra'sul amr, ya puncak, pokok dari segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya yang kalau dicopot nanti akan rubuh bangunannya itu adalah salat. Ya. Dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah. Catatan, dulu kita kecil mungkin sering dengar guru-guru agama kita di sekolah mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamat din. Siapa yang mendirikannya, menegakkan salat, maka dia telah menegakkan agama. Itu hadis tidak sahih. Yang sahih yang ini. Meskipun maknanya sama. Wa umuduhu as-salah. Dan tiangnya adalah salat. Betul apabila lafaznya begini. Adapun lafaznya as-salatu imaduddin ini tidak sahih dari Nabi SAW. Kemudian perkataan Nabi SAW, "Tsumma qala ala ukhbiruka bi malaki dzalika kulli." Maukah kamu aku beritahu kunci dari semua itu? Kunci dari semua itu? Ya, iya katanya Mu'adz. Oh iya tentu ya Rasulullah. Ya. Fa akhadha bi lisanihi faqal kuffa 'alaika hadza. Maka Nabi SAW memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah olehmu ini. Ya.
Nabi pegang lidahnya. Lidahnya siapa? Lidah Nabi sendiri, bukan lidahnya Mu'adz. Nabi pegang lidahnya sendiri, dia tunjuk begini, maka beliau mengatakan, jaga ini. Maksudnya jaga lisan. Kenapa itu dijadikan kunci? Kata Syekh Utsaimin, karena lisan ini kadang bisa jadi mengeluarkan seseorang dari Islam. Tadi pokok suatu urusan apa? Islam. Apa kuncinya tadi? Lisan. Kenapa dikatakan pokoknya Islam lalu kuncinya lisan? Kata Syekh Utsaimin, karena bisa jadi lisan ini mengeluarkan orang dari Islam. Seperti orang yang suka bercanda-canda dengan agama. Dicandai agama-agama ini, seperti misalnya apa? Ada beberapa tahun yang lalu ada beberapa orang bikin video lucu-lucu gitu. Ya, saya juga ikut lihat, tapi lihat hanya beberapa detik langsung matikan. Karena dikasih tahu, Ustadz coba dibantah ini. Ya, mereka dialog tentang kurma dan babi gitu. Hai kurma, kamu orang Islam ya? Kamu babi orang Kristen kan? Nah gitulah. Ya, dibuat canda-canda, anak ketawa-ketawa. Ya, yang seperti ini bisa membuat orangnya yang melakukan itu keluar dari Islam. Karena bercanda atas nama agama. Ya. Dan mencandai agama membuatnya menjadi bahan ejekan, namanya istihza. Apa namanya? Ya, itu adalah merupakan bentuk kekafiran. Ya. Melecehkan agama Islam. Kemudian qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa atas apa yang kami ucapkan? Ya. Ketika dikasih tahu jaga lisan, dia bilang, masa kita disiksa karena lisan? Faqal takilatka ummuka ya Mu'adz. Nabi SAW menjawab, semoga ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz. Ya, tapi ini bukan doa. Ini ungkapan orang Arab aja di zaman dahulu yang menunjukkan tentang, coba kamu perhatikan. Ya, isinya adalah argumentasi untuk orang itu betul-betul memperhatikan. Tapi kalau di Indonesia orang ngomong gini, semoga mama mau kehilangan kamu, itu berkelahi setelah itu. Ya. Ini jangan dipraktekkan. Ini ungkapan orang terdahulu yang mungkin beda urfnya dengan kita. Terus, wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim au qaul ala manakhirihim illa hasadu alsinatihim. Bukankah tidak ada yang membuat manusia jatuh tersungkur di atas wajah mereka, atau beliau bersabda, di atas hidung mereka, di dalam neraka, kecuali buah lisan mereka? Ya. Kata Nabi SAW, apakah ada orang disungkurkan dalam neraka kecuali dikarenakan buah dari lisan-lisan mereka? Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan sahih. Ya, saya kira tidak perlu dijelaskan lagi karena tadi di setiap penggalannya sudah kita bedah. Sudah berapa? Sampai hadis berapa itu ya? Baru 29. Kita coba ambil yang 30. Hadis ke-30. Al-haditsu 30. Hadis ke-30. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu. Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Khushaini atau Khushani? Ya. Siapa ini? Nanti teman-teman cari profilnya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha farada fara'idha. Sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban. Fala tudayyi'uha. Maka jangan menyia-nyiakannya. Nah, Allah sudah berikan kewajiban-kewajiban, maka jangan disia-siakan. Contohnya puasa Ramadan, salat 5 waktu. Ada orang puasa Ramadan tapi tidak salat 5 waktu. Tapi saya kira tidak ada orang salat 5 waktu tidak puasa Ramadan. Kecuali ibu hamil. Ya, kecuali orang sakit. Tapi yang sengaja begitu. Tidak puasa Ramadan, saya nggak meyakini kewajibannya. Tapi dia salat 5 waktu, tidak ada. Tapi yang puasa tapi tidak sholat banyak. Wa hadda hududan. Menetapkan batasan-batasan. Allah tetapkan batasan. Batasan apa ini? Di antaranya adalah batasan halal haram dan batasan kewajiban.
Kalau sudah Allah tetapkan batasan, kata Nabi, fala ta'taduha. Maka jangan melampauinya. Ya, maka jangan dilampaui. Sudah kita sempat bahas waktu bahas tentang syubhat. Ya. Wa harrama asya'a, Mengharamkan beberapa perkara, fala tantahikuha. maka jangan melanggarnya. Allah sudah haramkan beberapa perkara, maka jangan dilanggar. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum. Dan mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat bagi kalian, Ghairu nisyanin, bukan karena lupa. bukan karena Allah lupa lalu Allah diamkan sebagian hal. Fala tabahatsu anha, Maka jangan mencarinya. maka jangan cari-cari. Yang perlu dicatat di sini, kita tidak boleh cari sesuatu ini kapan. Kata Nabi SAW, Allah mendiamkan sesuatu sebagai rahmat untuk kalian karena kasih sayang, ya, untuk kalian, bukan karena Allah lupa. Maka tidak usah dicari. Kata Syekh Utsaimin, maksudnya adalah jangan dicari waktu dalam masa-masa pensyariatan. Adapun sekarang ketika pensyariatan sudah selesai, maka kita harus cari tahu. Maka jangan bilang gini loh, ini kan kita tidak tahu ya, jangan-jangan ini Allah diamkan, jadi nggak usah dicari. Kata Nabi, nggak usah dibahas. Fala tabahatsu anha, nggak usah dibahas. Ya. Jangan dibahas, jangan dicari-cari. Itu waktu Nabi masih ada. Adapun sekarang ada banyak hal yang kita perlu cari tahu apa hukumnya. Di sini dikasih contoh. Boleh teman-teman kasih contoh juga. Rambut itu ada 3. 1 yang disuruh Nabi pelihara. Artinya beliau larang dibuang. Contohnya jenggot. Kalau memang dia tumbuh maka dipelihara. Jangan dicukur. Yang kedua, rambut yang Nabi suruh buang. Apa contohnya? Bulu ketiak sama bulu kemaluan. Ketiga, yang tidak diketahui. Maksudnya yang Nabi diamkan. Contohnya ini. Apa ini? Nggak tahu ini. Yang jelas waktu SD dulu sininya suka dicoret bolpen. Biar gagah gitu. Apa ini? Ini apa ya namanya? Enggak, ini ada istilah Arabnya. Saya pernah ngomong dulu di Masjid Istiqlal. Ya, ada video pendeknya. Apa hukumnya? Ini dipotong. Ya. Ini tidak disuruh pelihara, juga tidak disuruh potong. Nah, bagaimana? Kalau jenggot enggak boleh dipotong. Kalau bulu ketiak sama bulu kemaluan disuruh Nabi untuk buang. Nah, ini disuruh tidak, dilarang tidak. Kata Syekh Utsaimin, yang lebih bagus adalah dibiarkan. Terutama untuk laki-laki. Karena laki-laki semakin banyak rambut-rambutnya, kata beliau, semakin banyak rambutnya laki-laki, ada di sini, ada di sini, di sini, sini, itu menunjukkan kekuatan badannya. Ya, dan lebih menunjukkan apa? Laki-lakinya. Adapun untuk perempuan, bila dikhawatirkan jadi fitnah, maka dibuang. Siapa tahu ada perempuan ada gininya. Ya. Atau perempuan berkumis, maka itu dibuang tidak apa-apa. Contoh yang lain mungkin bulu dada. Ya, mungkin bulu dada. Jadi apa yang Nabi SAW suruh buang, dibuang. Yang disuruh Nabi untuk biarkan, dibiarkan. Adapun yang tidak disuruh buang dan tidak disuruh pelihara, maka ya ini kalau bisa dibiarkan saja. Ya. Tapi juga tidak dilarang kalau mau dibuang. Jadi teman-teman, kalau ada yang cukur ini, itu jangan diingkari ya. Jangan dibilang berdosa. Ih, mana inimu? Kemarin banyak. Ih, sudah hilang ini ya, berdosa ini. Kita bilang ini nggak disuruh pelihara, nggak disuruh buang. Jadi
ya terserah. Kalau ada yang mau gunting nggak apa-apa. Kalau mau dipelihara ya bagus. Kalau ada yang ragu-ragu, ingat waktu kecil dulu antum suka coret-coret bolpen sini biar seolah-olah antum punya itu. Mungkin ini dulu sampai hadits ke-30. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.